Ini putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk datang ke sana. Saya tidak apa ini putusan, saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang patut. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang akan memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa Agung hanya simpan saja. Jadi berkali ini saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa Agung. Berapa kali saya bersurat, datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa Agung mau dia bereskan itu, jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa lalu tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara Mujib? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah, ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu, langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, ini yang Dian Sandi, ya, ini bukan yang Bang Andi Aswan. Nanti ya saya tunjukkan yang bukan yang Bang Andi Aswan. Bukan scan
scan ya. Jadi scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu saya nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk logika. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang dimana terkait dengan polemik ijazah Joko Widodo yang sering dinyatakan palsu ya teman-teman. Nah, di video yang baru saja kita putar, kita dapat menyaksikan langsung dari ruang sidang momen paling dahsyat, paling berani, dan paling mengguncang sejarah hukum di Indonesia. Nah, saat ini kita menyaksikan hakim yang tidak lagi mau diam, tidak lagi mau berkompromi, dan tidak lagi mau membiarkan kejahatan besar lewat begitu saja. Ya, teman-teman sekalian, di ruang sidang yang penuh sesak itu terjadi peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pengacara tim pembela Joko Widodo yang dipimpin dan diwakili oleh Bapak Jack Marzuki Ali, yang selama ini selalu berani, selalu berisik, selalu berdalih macam-macam. Hari ini tak berkutik, diam 1000 bahasa, tak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Habis semua akal-akalannya, habis semua kata-katanya di hadapan seorang hakim yang sangat tegas, sangat berani, dan sangat cinta keadilan. Ya, lebih dahsyat lagi yaitu surat keputusan resmi dari Polda, dari kepolisian daerah yang selama ini dijadikan tameng utama, dijadikan bukti paling kuat, dijadikan alasan bahwa ijazah Jokowi sah. Hari ini di hadapan sidang disobek kasar oleh hakim, dianggap sampah, dianggap tidak bernilai, dianggap tidak ada artinya di mata hukum. Dan puncaknya yaitu hakim itu marah besar, berteriak lantang, memukul meja sidang, dan mengeluarkan perintah bersejarah yaitu, saya tidak mau lagi dengar keterangan saksi. Saya minta Joko Widodo sendiri yang hadir di sini, di depan saya, di depan publik untuk bertanggung jawab. Ya. Nah, dari video yang baru saja kita tonton bersama, kita melihat bahwa ada jenderal polisi yang menunjuk marah sambil memegang dokumen palsu. Ada hakim yang berdiri tegak memegang kertas sambil berbicara keras. Ada Jack Marzuki Ali dan timnya yang tertunduk, memegang dada tak berdaya, dan ada wajah Joko Widodo yang terlihat pucat, ketakutan, dan tak bisa menghindar lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang sidang itu? Apa isi surat Polda yang sampai pantas disobek? Mengapa hakim sampai marah besar dan memerintahkan Jokowi hadir sendiri? Nah, mari kita bedah tuntas detik demi detik, kalimat demi kalimat. Ya, mereka membawa tumpukan dokumen tebal, mereka membawa surat-surat resmi, mereka membawa keterangan saksi, dan mereka berniat melakukan hal yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya, yaitu bicara panjang lebar, berputar-putar, menuduh pihak lain, menyebut diri mereka benar, dan menggunakan surat-surat resmi dari lembaga negara untuk menutupi segala kejahatan. Ya, Jack berdiri mulai bicara dengan nada yang tinggi. Yang mulia hakim, kami sampaikan lagi untuk kesekian kalinya. Dokumen yang dimiliki klien kami, Bapak Joko Widodo, adalah sah. Kami punya bukti resmi dari Polda, dari kepolisian yang menyatakan dokumen itu asli. Kami punya surat dari UGM yang menyatakan sah. Kami punya. Belum selesai Jack bicara, hakim yang memimpin sidang pada saat ini, seorang hakim yang terkenal tegas, berani, dan tidak kenal kompromi, langsung memotong dengan suara lantang dan dingin. Cukup, hentikan bicara kosong itu. Saya sudah dengar kalimat itu ratusan kali di sidang-sidang sebelumnya. Saya sudah bosan, hari ini saya tidak mau dengar lagi hal yang sama. Nah, otomatis teman-teman Jack kaget, berusaha membalas, tapi yang mulia, ini bukan resmi negara, ini tanda tangan pejabat, ini cap lembaga.
Hakim pun langsung memotong lagi. Kali ini suaranya naik 1 oktav, menggelegar seluruh ruangan. Ya, resmi, kata siapa resmi? Pejabat yang tanda tangan itu sudah saya panggil, sudah saya periksa, dan sudah mengaku di hadapan saya bahwa surat itu dibuat atas perintah, dibuat karena suap, dibuat karena tekanan kekuasaan, dan isinya tidak sesuai fakta. Ya, kamu bawa surat palsu, surat rekayasa ke sini, dan berani bilang itu bukti resmi. Kamu anggap saya bodoh, kamu anggap hukum ini mainan. Seketika itu juga teman-teman Jack Marzuki Ali tak berkutik. Mulutnya tertutup tapi tak ada suara keluar. Ya, dia menunduk kembali ke kursinya, diam 1000 bahasa. Semua pengacara di sebelahnya juga diam. Tak ada lagi yang berani membuka mulut. Semua akal mereka habis. Semua senjata mereka yang biasa dipakai ternyata sudah ditumpas habis oleh hakim ini. Nah, di ruangan itu hening seketika. Semua orang sadar bahwa hari ini berbeda. Hari ini hakimnya bukan hakim biasa. Hari ini hakimnya hakim yang sudah memegang seluruh kebenaran, seluruh bukti, dan seluruh rahasia. Dan dia tidak mau lagi dibohongi. Ya. Dan sekarang kita masuk ke momen paling bersejarah, yaitu momen yang akan tercatat dalam buku hukum Indonesia selamanya. Surat keputusan Polda disobek. Setelah Jack diam, hakim itu menunjuk ke arah tumpukan dokumen di meja pengacara. Dia berkata, kamu tadi bilang punya surat dari Polda kan? Surat yang menyatakan ijazah itu asli. Surat jadi andalan kamu bertahun-tahun itu. Sini, berikan ke saya. Dengan tangan gemetar, Jack mengambil satu berkas tebal, berkop besar, berstempel besar, bertanda tangan Kapolda, lalu menyerahkannya ke meja hakim. Hakim itu mengambil surat itu, memegangnya tinggi-tinggi agar seluruh ruangan, seluruh saksi, dan seluruh kamera bisa melihat tulisan besar di sampulnya. Surat keterangan hasil penelitian dokumen Polda Metro Jaya. Hakim menatap surat itu tajam, lalu menatap ke arah kursi saksi di mana ada perwira tinggi polisi yang dulu menandatanganinya sedang duduk pucat. Ya, hakim berkata lantang, surat ini selama ini kamu jadikan tameng. Surat ini selama ini kamu pakai untuk menangkap orang yang bilang benar. Surat ini selama ini kamu pakai untuk menutupi kejahatan. Tapi tahukah kamu apa isi surat ini sebenarnya? Isinya kebohongan, isinya rekayasa. Pejabat yang tanda tangan ini sudah mengaku dia tidak pernah cek dokumentasi asli. Dia cuma disuruh tanda tangan, dibayar mahal, lalu dikasih tahu harus tulis apa. Ini bukan hasil penelitian, ini adalah hasil perintah. Dan di detik berikutnya teman-teman, di hadapan ratusan orang, di hadapan kamera, di hadapan sejarah, hakim itu merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu melemparkannya ke lantai tepat di depan meja pengacara J. Suara robekan kertas itu terdengar sangat keras, sangat menyakitkan bagi kubu Jokowi, tapi sangat indah bagi pencari keadilan. Hakim berteriak, mulai hari ini surat ini tidak berlaku lagi. Di mata saya, di mata hukum, dan di mata rakyat, surat ini adalah sampah. Jangan pernah kamu bawa sampai seperti ini ke ruang sidang saya lagi. Kamu mengerti? Jack Marzuki Ali hampir jatuh dari kursinya. Jenderal polisi yang menandatangani surat itu menutup wajahnya dengan tangan. Tim pengacara terguncang hebat. Ya, ini adalah momen di mana kekuasaan aparat ditumbangkan oleh kebenaran hukum ya teman-teman. Surat yang dulu dianggap sakti, surat yang dulu bisa menutupi segala masalah, hari ini dirobek begitu saja, dianggap tidak ada harganya oleh hakim yang berani. Dan ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada surat resmi, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan yang bisa melindungi kejahatan kalau hakimnya berani dan tegas. Nah, setelah surat Polda dirobek, suasana sidang memanas sampai ke ubun-ubun. Hakim itu belum selesai, kemarahannya belum habis. Dia berbalik menatap ke arah saksi-saksi yang duduk di kursi saksi, di mana ada pejabat UGM, ada Sekda Solo, ada mantan pejabat, dan ada para tentara. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan jejaknya di dalam kolom komentar. Salam NKRI harga mati.